selamat pagi. Tuhan memberkati kita semua. Sukacita dari Tuhan kiranya mengalir. Ada damai yang melampaui segala akal dan pikiran kita. Karena kita sedang belajar terus untuk hidup dalam kerajaan Allah. Kita mencari kerajaan Allah dan kebenarannya. Kita sedang belajar memprioritaskan dan mendahulukan apa yang seharusnya kita dahulukan. Karena itu jangan lupa untuk saat teduh kita, pembacaan setahun adalah Kejadian pasal 30 sampai pasal 31, ayat 1 sampai 16. Jadi 2 pasal saudara boleh baca, dan Matius pasal yang ke-10. Ayat 1 sampai 26, kitab Mazmur pasal 12 ayat 2 sampai 9, dan untuk kitab Amsal saudara baca untuk hikmat kita pada hari ini adalah Amsal pasal 3 ayat 13 sampai 15. Dan biarlah kita terus belajar membaca, merenungkan. Dan kalau saudara gagal, nggak masalah. Kita bangun terus sampai saat teduh menjadi hobi atau kebiasaan kita. Karena Alkitab berkata berbahagialah orang yang kesukaannya akan Taurat Tuhan dan merenungkan Taurat itu siang dan malam. Karena itu mari kita akan kembali baca Matius 6 ayat 33. Karena ini adalah jalan kelimpahan untuk roh, jiwa, dan tubuh kita. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Saudara harus mengerti, mencari kerajaan Allah dan kebenarannya adalah prioritas Tuhan untuk kita, umatnya. Kita sudah belajar kemarin mencari artinya zeteo, mengejar, mendalami, mempelajari, menyelidiki, memahami, mempertimbangkan, merenungkan, mengetahui. Kita dahulukan ini. Kita harus punya tekad, punya keinginan, punya hasrat, sehingga kita bisa berjumpa dengan kerajaan Allah. Kita tahu kerajaan Allah diumpamakan seperti harta yang terpendam. Terpendam artinya dia ada di dalam, rahasia, tidak mudah dijumpai. Kerajaan Allah diumpamakan seperti pedagang mutiara yang mencari mutiara paling indah. Setelah dia menemukan, Bapak Ibu tahu dia menjual semua miliknya. Dia rela melepaskan semuanya. Karena itu kita perlu mencari, mendahulukan, mengutamakan. Karena itu kerajaan Allah Tuhan mau kita cari. Dan kerajaan Allah berbeda dengan kerajaan dunia. Karena itu jangan saudara salah mengerti. Kenapa saya katakan begitu? Karena kita sedang hidup pada masa demokrasi. Jadi susah sekali untuk kita memahami yang namanya konsep kerajaan. Dan terkadang kerajaan ini bukan bicara tentang pengertian kita pada umumnya yang kita mengerti. Tentang kekuasaan, kenikmatan daripada kekuasaan. Jadi kita tidak mengerti kerajaan Allah itu seperti itu. Karena kata kerajaan itu menggunakan kata basileia, mamlakah. Pemerintahan suatu raja pada wilayah kekuasaannya. Jadi Tuhan tentu memerintah di dunia. Yang diperintah itu bukan dunia. Bukan masalah makan minum. Karena kerajaan Allah bukan makan minum. Tapi bicara tentang manusia yang dia perintah. Kerajaannya bertakhta di hati, di pikiran kita. Dan basileia artinya apakah Kristus, pemerintahan Allah, aktivitas Allah, kedaulatan Allah itu terjadi dalam hidup kita. Apakah gereja di mana kita ada, komunitas kita benar-benar kerajaan Allah, memerintah, menguasai, atau masih daging, masih pikiran manusia. Miles Monroe mengatakan pengaruh yang menentukan dari seorang raja atas wilayahnya. Jadi basileia artinya Tuhan Yesus punya pengaruh atas kehidupan wilayahnya, kehendaknya, maksudnya, tujuannya. Sehingga dia melahirkan sebuah nilai, sebuah budaya, gaya hidup, moral yang mencerminkan sifat daripada raja itu. Dan pemerintahan Allah ini datang ke dunia, kita sudah tahu bahwa dia menebus kembali, dia mengambil kembali. Karena ketika Adam dan Hawa berontak, manusia di situ keluar daripada pemerintahan Allah. Karena itu kerajaan Allah adalah pemerintahan Allah yang memulihkan kembali ciptaannya yang dibebaskan dari dosa, dari belenggu yang jahat. Kerajaan Allah sudah hadir di dunia lewat kedatangan, kematian, dan pemberitaan Yesus. Secara hadir, secara sempurna dia nyata ketika dia ada di dunia. Dan kerajaan Allah itu aktif, dia seperti benih, tumbuh seperti biji sesawi katanya. Kalau sudah tumbuh besar, pohonnya besar dan bisa jadi tempat berteduhan besar sekali. Karena itu kerajaan Allah sudah dihadirkan. Allah berulang kali berbicara lewat nabi-nabi, tujuannya supaya Allah bisa memerintah. Tapi ketika di zaman bangsa Israel, di zaman Samuel, waktu itu orang Israel meminta raja seperti di dunia ini. Sehingga mereka sebenarnya menolak konsep Tuhan.
Karena itu gereja perlu kembali kepada konsep kerajaan Allah, teokrasi. Jadi kerajaan Allah itu aktif, seperti benih, seperti harta terpendam. Gereja berperan menyaksikan dan mengantisipasi, menunjukkan tanda kedatangan kerajaan Allah melalui kehidupan yang sesuai dengan ciri kerajaan Allah. Karena itu pertanyaannya, apakah Anda hidup dengan budaya dan nilai kerajaan Allah? Di mana di situ ada pemulihan, ada perdamaian, ada pengampunan, ada cinta kasih. Terkadang gereja tidak menunjukkan kerajaan Allah. Dalam doa Bapa kami diungkapkan bahwa datanglah kerajaanmu. Bapa, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi sudah seperti di surga. Jadi menurut Bapak Ibu, apa sih maksud dari ungkapan ini? Bagaimana kita bisa ambil bagian, ikut menjadi saksi dalam kerajaan Allah? Tugas apa kita sebagai gereja, sebagai orang percaya? Kita perlu menyaksikan kerajaan Allah itu. Kita perlu mewujudkan dengan apa? Dengan perdamaian, keadilan, pengampunan. Kita yang beri contoh. Jadi intinya gereja sebagai warga kerajaan Allah, kita dipanggil untuk hidup sesuai dengan model kehidupan dalam kerajaan Allah, di mana terjadi pemulihan antara kita dan sesama. Jadi perlu disadari Bapak Ibu prinsip ini. Saya berdoa biar kiranya kerajaan Allah itu betul-betul nyata di tengah-tengah kita hari-hari ini. Di manakah kerajaan Allah? Dia ada di antara kita, kata Alkitab. Ketika iblis tersingkir, disitulah pemerintahan Allah. Dan inilah yang kita harapkan sungguh-sungguh terjadi dalam kehidupan kita, Bapak. Kiranya Tuhan memberkati kita pada saat ini. Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih untuk kemurahan dan anugerah-Mu. Bimbing kami, pimpin kami, biar hati kami semakin lembut, hati kami semakin patuh, hati kami semakin taat, supaya kami bisa hidup di dalam pemerintahan-Mu, diatur oleh kerajaan Allah, diatur oleh prinsip-prinsip kebenaran firman Tuhan. Kami tidak lagi keluar dari prinsip-Mu, kami tidak lagi mengikuti prinsip dunia ini. Terima kasih Tuhan, yang sakit hari ini disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang terikat dibebaskan. Biar semuanya mendatangkan pujian, kemuliaan, dan kerajaan-Mu nyata atas hidup kami secara pribadi, keluarga, dan gereja di mana kami ada. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Haleluya. Amin. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Shalom.